Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada saat ini kami akan membahas tentang hakikat dan makna pendidikan IPS. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Anissa Wulandari, Andi Alfia, Asma Dinda, Aldi Kurniawan, Fitria Rahayu, Nuraina, Rodatul Afdalia, Willy Setiawan Siako. Hakikat pendidikan IPS. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Sumantri dalam Sapiria 2009 HIM 11 mengatakan bahwa pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Dahri dan Mamum menyatakan bahwa IPS atau studi sosial konsep-konsep merupakan konsep pilihan dari berbagai ilmu pendidikan dan diolah secara didaktis pedagogis sesuai dengan tingkat perkembangan. Menurut S. Nasution dalam Hanifah DKK 2010 HIM 2121 menyatakan bahwa pendidikan IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang berhubungan dengan manusia di dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa subjek: sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, pemerintahan, dan psikologi sosial. Landasan pendidikan IPS. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogyanya memiliki landasan dalam pengembangan. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan manfaat pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Menurut Sapiria, landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah sebagai berikut. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan ideologis. 3. Landasan sosiologis. Landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pengetahuan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ideologis sistem gagasan mendapat untuk memberi pengembangan dan menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan antara sen pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan son sebagai pendidikan IPS, dan bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat praktis etika, moral, politik, norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan pendidikan IPS. Landasan sosiologis memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan citra-citra kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu. Kemudian adapun landasan antropologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem, dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem, dan struktur kebudayaan, bahkan dengan pola, sistem, dan struktur manusia yang kompleks. 5. Landasan kemanusiaan memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal. Yang 6. Landasan politis
memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan politik dalam pendidikan dari IPS. 7. Landasan psikologis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS, pembangun struktur tubuh, disiplin pengetahuannya, baik dalam tanaman personal maupun tujuan pendidikan IPS. Kalau kita berbicara mengenai tujuan pendidikan IPS yang diusul berdasarkan moni tujuan pendidikan, maka kita akan berbicara tujuan pendidikan yang berorientasi pada perubahan tingkah laku para siswa, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman, 2. Sikap hidup belajar, 3. Nilai sosial dan sikap, 4. Keterampilan. Model pembelajaran pendidikan IPS. Yang pertama, model kooperatif. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran kooperatif. Berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Sama dengan pada prosedur, ada 4 langkah utama yang merupakan sintaks dari model pembelajaran kooperatif. Hasil pembangunan, yaitu langkah orientasi, eksponensi, pendalaman, dan penyimpulan. Langkah orientasi atau kegiatan awal mengembangkan, eksploitasi atau kegiatan inti pertama merupakan langkah untuk mengajak dan mendorong siswa. Untuk kegiatan inti kedua merupakan langkah untuk memperdalam, memperluas, memantapkan, memperkuat penguasaan materi dan kemampuan yang telah dicapai pada langkah eksplorasi. Dan langkah penyimpulan atau kegiatan akhir pembelajaran merupakan langkah untuk menyimpulkan atau merangkumkan. Hubungan pendidikan IPS dengan ilmu-ilmu sosial dan pengaruhnya terhadap arah pembelajaran. Secara konseptual, hubungan antara IPS dan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Disiplin ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. 2. Bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian diidentifikasi konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Konsep-konsep dasar ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang kehendak dicapai dalam kurikulum IPS. Konsep dasar dipilih dijadikan pokok bahasan dalam kurikulum. Dengan kata lain, ilmu-ilmu sosial secara langsung memberikan bahan pembelajaran untuk kurikulum IPS. Oleh karena itu, topik-topik yang diajarkan dalam kurikulum IPS ialah hasil dan inventarisasi konsep dasar dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Tidak salah jika dikatakan bahwa IPS adalah gabungan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah. Pengembangan berpikir dan nilai dalam pembelajaran pendidikan IPS. Dalam upaya memberikan perhatian kepada berpikir kritis untuk tujuan pengajaran dan penelitian studi sosial, Feli membedakan dua model berpikir kritis dalam studi sosial dan literatur, pendidikan umum, mental, dan logika. Dia menemukan konsepsi mental tidak teridentifikasikan, seperti tidak teridentifikasi pada Tandamin dan teori SR. Karenanya, dia tidak merasa puas. Pendekatan logis seperti yang terdapat dalam contoh analisis Ennis tentang aspek berpikir kritis, logika informasi, dan paradigma logis bukannya memberi definisi melainkan mengurangi maknanya sebagai satu daftar keterampilan saja. Hal itu dapat dipahami karena saat itu mentalisme dan pengurangan analisis merupakan dominan psikologi. Gestalt dalam behaviorismenya
lebih mengedepankan berpikir kritis merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup dan berperilaku secara luas dalam ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial. Aliran behaviorisme perdagangan bahwa perilaku behavior misalnya dapat dilihat sebagai bagian dari tindakan untuk mengadministrasikan dan mengendali teknik dalam segala aktivitas manusia. Arah pembelajaran dalam pengembangan berpikir dan nilai dalam pendidikan. Istilah konsep siswa pertama kali dikembangkan oleh Bar El Al 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana ia hidup beserta fenomena yang dapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Demikian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Terima kasih.